Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, senang sekali kita kembali dapat melanjutkan sesi kuliah Al-Qur'an online kita di mana kita sama-sama membahas dan mempelajari salah satu kitab tafsir ringkas yang berjudul Al-Mukhtasar fi Tafsiril Quranil Karim. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan pembahasan ayat ke-31 dalam surah Al-Baqarah. Kita masih pada halaman yang ke-6. Ya, setelah pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para malaikat tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan manusia sebagai khalifah atau sebagai kaum, sebagai makhluk yang hidup di muka bumi ini ya dengan secara regenerasi untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan salah satu alasan kelayakan manusia untuk mendapatkan tugas tersebut ya atau mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'allama Adam al-asma. Wa'allama dan Allah kemudian mengajarkan Adam kepada Adam alaihissalam al-asma'a, nama-nama. Ya, al-asma artinya nama-nama, kullaha semuanya. Summa kemudian aradahum. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memaparkan ya atau menyampaikan ya, nama-nama tersebut alal malaikati kepada para malaikat. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan ambiuni, coba kalian wahai para malaikat sampaikan kepadaku bi asma'i, dengan nama-nama haula'i ya, mereka itu ya, nama-nama mereka yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan kepada Adam alaihissalam, in kuntum, jika kalian memang adalah shadiqin ya, orang-orang yang benar-benar ya, orang-orang yang jujur, atau nanti di dalam tafsir ditafsirkan di sini bahwa jika kalian memang berpikir lebih baik ya, jika kalian memang lebih baik ya atau lebih mulia ya daripada makhluk ya yang bernama Adam ini. Nah, kita genapkan ayat ke-32. Qalu, maka para malaikat kemudian menjawab, Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. La ilma, tidak ada ilmu, lana bagi kami. Ya, kami tidak punya ilmu, illa ma'allamtana, kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, antal alim, engkau sajalah ya, satu-satunya yang maha mengetahui, al-hakimu, lagi maha bijaksana. Ya, jadi ini dua ayat yang menjelaskan tentang apa yang kemudian terjadi ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para malaikat ya, ketetapannya untuk mengangkat
Adam dan keturunannya, ya, umat manusia sebagai khalifah di muka bumi. Bagaimana tafsir ayat ini? Sini dikatakan, walibayani manzilati Adam alaihi salam, dan untuk menjelaskan kedudukan Adam alaihi salam, maka allamahullah, Allah Subhanahu wa taala pun mengajarkan kepadanya, ya, asma al-asya'i, nama-nama segala sesuatu, kullaha, semuanya, minal hayawan, ya, baik itu dari hewan dan makhluk hidup, wal jamadi, dan benda-benda mati. Ya. Yang dimaksud dengan mengajarkan nama di situ adalah alfadhaha wa ma'aniha. Ya. Lafad-lafadnya dan sekaligus maknanya. Jadi yang diajarkan kepada Adam alaihissalam itu adalah teks, ya, nama segala makhluk Allah Subhanahu wa taala tersebut, wa ma'aniha, dan maknanya, ya, dan makna-maknanya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa ilmu itu adalah salah satu alasan yang kemudian menyebabkan Adam dan keturunannya, ya, layak untuk menjalankan tugas Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan pada ayat ke-31. Ya. Ini juga sekaligus menunjukkan bagaimana kedudukan ilmu, ya, di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, di dalam semua agama Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu itu memiliki kedudukannya yang sangat istimewa, ya. Sehingga itu pula yang kemudian mengungguli manusia, ya, atau membuat manusia mengungguli para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang notabene adalah juga salah satu makhluk yang sangat mulia, yang mulia karena kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian summa aradatil kal musammayat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memaparkan atau menyampaikan, ya, tilkal musammayat, penamaan-penamaan tersebut, ya, atau nama-nama tersebut, ya, atau makhluk-makhluk yang telah diberi nama itu alal malaikati, kepada para malaikat, qailan, dengan mengatakan, sembari mengatakan, akhbiruni, coba kalian kabarkan, sampaikan kepada saya, kata Allah Subhanahu wa taala, bi asma'iha, ya, dengan nama-nama benda ini atau nama-nama makhluk ini. Jadi dipaparkan, ya, ditunjukkan kepada para malaikat benda-benda tersebut, ya, makhluk-makhluk yang namanya telah diajarkan kepada Adam, ya. Lalu kemudian para malaikat, ya, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kalian jelaskan, sampaikan kepada saya, ya, ini benda-benda ini, makhluk-makhluk ini apa namanya? In kuntum shadiqina fima taqulun, jika kalian memang benar pada apa yang kalian ucapkan. Ya, sebelumnya malaikat mengatakan bahwa, ya, mengapa kemudian Adam dan keturunannya ditetapkan sebagai khalifah, padahal, ya, mereka akan menumpahkan darah, mereka akan melakukan kerusakan, ya, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menunjukkan kepada para malaikat tentang kelayakan Adam
dan keturunannya, yang disebabkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada mereka. Ya, jadi sekali lagi di sini Allah Subhanahu wa taala meminta malaikat untuk menyampaikan ya, nama-nama makhluk-makhluk yang telah diajarkan kepada Adam itu. In kuntum shadiqina fima taqulun, jika kalian memang benar ya dengan apa yang kalian katakan, ya annakum, bahwa kalian akramu, ya lebih mulia, min hadzal makhluqi, ya daripada makhluk ini, wa afdalu minhu, dan lebih utama daripada dia, daripada Adam. Maka para malaikat mengatakan, mereka mengatakan, ya, ini dalam ayat 32, mereka mengatakan, mu'tarifina, sembari mengakui binaqsihim, kekurangan mereka, ya, murji'in al-fadla ilallahi, ya, dan sekaligus mengembalikan segala kemuliaan, segala karunia itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi para malaikat menangkap ya, teguran Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya, atau pertanyaan yang Allah sampaikan kepada mereka itu sebagai teguran, kemudian membuat mereka merespon seperti pada ayat ke-32. Jadi mereka menjawab pertanyaan Allah itu ya dengan ungkapan pengakuan bahwa mereka adalah makhluk yang memiliki kekurangan dan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Yang mereka mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nah, apa tafsir dari subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ini di sini? Tafsirnya, nunazzihuka, kami mensucikan engkau, wa nu'azzimuka, dan mengagungkan engkau, ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Ya, anil i'tiradi 'alaika, ya, untuk kami tidak ya memprotes kepadamu, fi hukmika, ya di dalam ketetapan hukummu, wa syar'ika, dan ketetapan syariatmu. Wa nahnu, karena kami, la na'lamu syai'an, kami tidak mengetahui sesuatu apapun, illa, kecuali ma razaqtana ilmahu, kecuali apa yang telah engkau karuniakan ilmunya kepada kami. Ini subhanallah, para malaikat mengajarkan kepada kita juga sekaligus melalui ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita melalui sikap para malaikat ini untuk tidak segan-segan mengakui kelemahan diri, untuk tidak segan-segan mengatakan la ilma lana, ya, kami tidak tahu, ya, kami tidak punya ilmu, ya, kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kami. Ya, dengan ya, segala kemuliaannya, para malaikat ini menunjukkan pada kita, ya, secara tidak langsung mengajarkan kepada kita, ya, manusia ya yang meskipun diberikan kelebihan ya, dalam hal ilmu, tetapi ya sebanyak-banyaknya ilmu yang kita miliki itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan manusia-manusia lain yang mungkin kita tidak kenali, yang ilmunya lebih luas, pemahamannya lebih dalam daripada kita. Karena itu ilmu seharusnya tidak pernah membuat manusia menjadi sombong. Ilmu seharusnya tidak pernah boleh membuat manusia kemudian menjadi angkuh dan tidak lagi mau mengakui kelemahannya, ya, ketidaktahuannya. Karena itu dalam tradisi keilmuan Islam, para ulama kita mengajarkan la adri nisful ilmi. Ungkapan saya tidak tahu itu adalah sebagian daripada ilmu. Jadi untuk menjadi seorang alim, menjadi seorang ulama,
kita harus membiasakan diri untuk mengucapkan la adri, saya tidak tahu. Ya. Karena orang yang tidak terbiasa mengucapkan atau menyatakan, mengakui saya tidak tahu, orang-orang seperti inilah yang akan terjebak dalam keangkuhan, ya, akademik, keangkuhan ilmu, ya, merasa lebih banyak membaca, merasa lebih banyak gelar dan lain sebagainya, sehingga seakan-akan anti kritik, ya, tidak bisa menerima kritik, ya, tidak punya kelemahan, tidak punya kekurangan, ya. Apa yang dia sampaikan harus diakui sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini penyakit yang sangat berbahaya, dan melalui ayat ini Allah ajarkan pada kita bahwa lihat, ya, makhluk yang mulia seperti malaikat pun tidak pernah segan untuk menyatakan la ilma lana illa ma'allamtana. Kami tidak punya ilmu apa-apa ya Allah, kecuali apa yang kau ajarkan pada kami. Kalau engkau tidak mengajarkan kepada kami ya Allah, ya kami tidak akan tahu apa-apa. Maka luar biasa. Ya, kalau kita mau renungkan ketawaduan yang ditunjukkan oleh para malaikat ini. Lalu kemudian dalam ayat tadi, innaka antal alimul hakim, tafsirnya, innaka, sesungguhnya engkau, ya Allah, antal alim, engkau sajalah satu-satunya yang maha mengetahui. Alladzi, yang la yakhfa, tidak ada yang tersamar alaika, bagimu syai'un, sesuatu pun. Ya. Al-Hakimu, yang maha bijaksana, alladzi, yang tada'ul umur, ya, sebagai konsekuensi kemaha hakiman, kemaha bijaksanaan Allah Subhanahu wa taala itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu meletakkan semua perkara, semua ketetapan, semua urusan itu fi mawadhi'iha, pada tempat atau posisi yang semestinya. Min qadarika, baik itu berupa ketetapan takdirmu, wa syar'ika, maupun ketetapan syariatmu. Jadi al-hakim itu berasal dari kata al-hukum. Al-hukum itu berkaitan dengan kebijaksanaan. Karena itu hukum Islam, ya, hukum Islam itu adalah saripati kebijaksanaan ajaran Islam. Karena itu adalah satu hal yang sangat keliru ketika misalnya ada sebagian orang yang ingin mencoba membenturkan antara hukum Islam dengan akhlak Islam. Ya. Ada seorang penulis yang mengatakan dahulukan akhlak, ya, daripada hukum, atau dahulukan akhlak daripada fikih. Ini statement yang tidak benar, ya, karena hukum Islam atau fikih Islam itu adalah bagian dari kebijaksanaan Islam yang ditetapkan, ya, di dalam Islam untuk kemudian mengatur manusia, mengatur kehidupan manusia, di mana ketika manusia mengikuti ketetapan hukum itu, maka akhlak dan budi pekerti manusia akan tertata dengan baik. Nah, itu tentang hukum. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tidak ada yang terluput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan dengan bahwa segala sesuatu yang Allah tetapkan, baik itu ketetapan yang berupa takdir maupun ketetapan yang berupa hukum, ya, syariat, semuanya maha bijaksana belaka. Ya. Semuanya maha bijaksana belaka. Baik kita sekarang ini bisa mengetahui apa hikmahnya, maupun kita yang belum kita ketahui apa hikmahnya sekarang. Ya. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim, satu-satunya zat yang maha bijaksana, yang paling bijaksana dalam semua ketetapan dan keputusannya. Ini
yang bisa kita bahas pada tafsir ayat ke-31 dan ke-32. Sampai bertemu dalam sesi kuliah